Taman Nasional itu kan banyak sekali potensi yang bisa diteliti gitu. Kan sudah terbukti banyak ya kerjasama dengan LIPI dan berbagai universitas itu melakukan penelitian di taman-taman nasional. Saya berharap itu diintensifkan dan manfaatnya bisa untuk kemanusiaan. Misalkan tanaman-tanaman obat itu bisa dari Taman Nasional. Seperti di Ciremai itu kerjasama dengan Dr. Suryo Wiono itu lab proteksi tanaman IPB, dia mengembangkan berbagai macam mikroba untuk pengganti pupuk. Yang paling sulit itu merumuskan ukuran Taman Nasional itu apa, Pak? Yang Bapak temui waktu itu, Pak? Kadang-kadang kesulitannya Taman Nasional itu kawasan itu bagus tapi masih HPH. Ya, beberapa Taman Nasional kita dulu HPH, termasuk Bukit 30 dulu HPH. Di masa Pak Menteri Jamaluddin itu diminta oleh pemilik HPH untuk diserahkan, dihentikan HPH-nya dan dijadikan Taman Nasional. Itu Taman Nasional Bukit 30, hampir 100.000 hektar. Kendalanya itu masalah manfaatan ya, Pak. Iya, lalu mengenai ukuran ya, ini memang kadang-kadang tidak mudah. Seperti Merapi itu kan hanya 6.000. Dulunya hutan perhutani. 6.000. Jadi hutan-hutan lindung di Jawa ini yang mengelola perhutani kecuali Taman Nasional ya. Misalkan gunung-gunung apa itu yang kayak Lawu ya, Muria, ya gunung apa itu Sumbing, Sindoro, Sumbing, ya Ciremai sudah Taman Nasional itu kita. Dulunya itu juga perhutani. Jadi memang banyak tempat-tempat pendakian yang bukan Taman Nasional. Ya, Gunung Kelot itu bukan. Ya, Gunung Dataran Tinggi Yang itu punya kita, itu Suaka Marga Satwa, Dataran Tinggi Yang misalkan. Dan jadi kadang-kadang kita harus ini dan di sana masih banyak satwanya ya, terutama macan tutul itu di Muria masih banyak, di Selamat juga banyak. Di Selamat. Tutul. Iya, di Gunung Selamat masih banyak macan tutulnya. Juga satwa liar lain. Ternyata jadi, benar ya, saya pernah dengar itu ternyata benar. Benar, di Pak Sokip itu pelestari macan tutul di lereng Muria, beliau baru meninggal. Pak Sokip lereng itu. Muria? Gunung Muria, iya. Itu banyak, dia dibantu oleh Jarum Foundation itu memasang kamera trap dan dapat. Jadi kalau macan tutul kita sudah berdasarkan riset ya, teman-teman yang mencintai macan tutul itu bukunya ada tentang macan tutul ini sebarannya di mana, termasuk di Gunung Sawal sini ada. Di Halimun itu pasti. Kalau itu Pak, saya rencana kan minggu depan itu mau ke Halimun tuh Pak. Silakan. Di mananya? Sebelah mana? Belum tahunya sih, pastinya belum tahu sih Pak. Saran saya ke Loji itu ada Suaka Elang kalau mau lihat Suaka Elang Loji. Di Loji ya Pak ya. Boleh nanti saya sampaikan kepada Pak Munawir, bisa komunikasi dan dibantu lihat ke sana. Kita pelepasan elang juga. Elang Jawa kita populasinya bagus, meningkat karena dibantu oleh para pecinta raptor. Iya. Paling itu Pak momennya Pak, terkait sama Hut Eri nanti tayangan kita mau ngambil momen di Halimun rencananya, cuman saya belum tahu nih apa objeknya apa. Kalau memang saran Bapak elang ya bisa juga. Suaka elang itu bagus ya, kalau mau nanti saya sampaikan. Apalagi populasinya lagi naik ya Pak ya? Lagi bagus. Kita memantau dengan CCTV proses kelahiran elang di sana ya. Itu yang waktu itu Pak Jokowi lepas liarkan atau bukan? Bukan, Pak Presiden melepas liarkan elang itu ada di Merapi. Merapi ya? Yang Merapi.
bukan yang Tapi kalau pelepasan elang di sini Ibu Menteri, saya dan Pak Deddy Mulyadi ya, oh iya Pak. Wakil Ketua Komisi 4. Iya. Oke Pak. Pertanyaan yang ketiga nih Pak. Ini terkait sama tadi buku-buku tadi Pak. Kita juga sudah membuat sudah perhatikan tuh Pak. Waktu saya datang ke kantor Bapak, saya perhatikan banyak, saya dikasih buku segala macam gitu kan. Itu kami nilai itu warisan tuh Pak, kayaknya itu Pak. Dan itu harus disampaikan tuh Pak ke milenial Pak. Yeah. Nah, kira-kira harapan Bapak terkait sama terlepas dari buku tadi Pak, itu satu bukti konkret itu Pak. Selain itu Pak, selain buku itu, selepas Bapak nanti pensiun nanti, kira-kira kedepannya Bapak berharap gimana Pak sama KSDA? Yeah. Saya berharap pengelolaannya semakin bagus ya, semakin melibatkan masyarakat dan peneliti, karena Taman Nasional itu kan banyak sekali potensi yang bisa diteliti gitu. Kan sudah terbukti banyak ya kerjasama dengan LIPI dan berbagai universitas itu melakukan penelitian di Taman-Taman Nasional. Saya berharap itu diintensifkan dan manfaatnya bisa untuk kemanusiaan. Misalkan tanaman-tanaman obat itu bisa dari Taman Nasional, seperti di Ciremai itu kerjasama dengan Dr. Suryo Wiono itu lab proteksi tanaman IPB, dia mengembangkan berbagai macam mikroba untuk pengganti pupuk, jadi menjadi green ya, untuk pupuk tanaman pertanian. Kemudian juga tanpa penyakit dan anti frost, dan banyak sekali riset-riset di Merapi menemukan jenis-jenis tumbuhan bawah di lereng Merapi itu antioksidannya tinggi. Itu staf saya menjadi dokter karena riset itu. Jadi potensi peluangnya ke depan untuk bioprospecting besar. Dan saya kira harus didorong terus itu upaya-upaya untuk melakukan kajian-kajian itu bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan ya, dengan farmasi. Berarti kita kalau uji coba Bio Farma kan uji cobanya dengan monyet ekor panjang untuk uji coba tes obat. Sekarang sedang dites vaksin COVID dengan menggunakan tikus, sudah berhasil. Oh iya. Sekarang di UNER menggunakan monyet ekor panjang. Darahnya diambil. Oh, mantap. Jadi tidak dibunuh, tapi darahnya diambil kemudian diuji vaksin, calon vaksin itu ya. Itu Pak apa tadi? Harapan saya itu terus berkembang ya dengan sains, tapi harus dengan sains. Lebih mengarah ke itu ya Pak, riset ya berarti Pak. Ya, selain memang keindahannya harus dinikmati oleh kaula muda, oleh teman-teman milenial kan itu. Tapi harus dijaga juga kebersihannya. Iya, memang perlu digali itu Pak, perlu banyak banget potensi. Termasuk mencegah kebakaran kan, sampah gunung ya, kebakaran. Itu harus dicegah dan mereka harus berpartisipasi. Nah, kalau tentang kebakaran itu Pak, kalau saya perhatikan kayaknya potensi teman-teman komunitas penggiat alam kurang dilibatkan ya Pak dari Kemenhub. Saya lihat ada, cuman kayaknya kurang besar nih, padahal potensinya besar ya Pak. Itu Forum Mountaineering Indonesia FMI juga kerjasama dengan kita. Lalu teman-teman itu bisa saya kasih izin jasa untuk pendakian. Ya, jadi pendakian, mereka yang suka ngurusi pendakian bisa tak kasih izin jasa sehingga mereka bisa mengutip sebagian pendakian dengan jaminan segala macam itu ya, dan interpretasi misalkan, sehingga tidak hanya Taman Nasional aja yang ngurus pendakian kan, itu kan luar biasa itu. Jadi itu program-program saya sekarang itu lebih banyak juga ke masyarakat. Nah, kemarin ada program vaksin desa pinggir hutan, desa di bawah jalur pendakian. Itu Mapala UI dengan kerjasama dengan Wanadri ya, mereka melakukan vaksinasi untuk desa-desa di sepanjang jalur pendakian itu, ada di bawahnya ada desa-desa itu dibantu. Ini juga bukti kerjasama. Kami harus ditingkatkan nanti ke depan. Iya, betul. Soalnya kemarin saya sempat terbersit sih Pak, ini kan teman-teman komunitas ini besar masanya gitu kan. Masanya besar, betul. Ya, kalau diberdayakan dalam hal apapun sebenarnya bisa aja. Dulu FK3I itu kan binaan, bukan binaan ya, jadi mitra KSDAI ya.
Oh, Terus ada FK3I. dipindah ke hutan sosial di PSKL. Sekarang FK3I akan masuk dengan kita lagi, Hmm. sehingga forum kader konservasi Kader konservasi ya. Indonesia itu kan itu banyak sekali masanya FK3 itu ya, di seluruh provinsi ada tuh. Iya, benar. Dan sekarang menjadi bagian dari mitra kita lagi dengan program baru nanti Oke, siap. sejak 2022 nanti ya. Em, tentang ini Pak, tentang isu illegal logging dan pertambangan di sekitar Taman Nasional gimana Pak? Menurut Pak Wir? Iya, illegal logging itu ada dua penyebabnya itu sebetulnya, karena orang itu miskin atau karena ada pemodal yang cari kayu, Ya. menggunakan orang miskin atau yang punya kerjaan yang dekat dengan Taman Nasional itu. Makanya kalau kita kerja dengan Ekonomi desa, berarti Pak, ya? ekonomi dan pasar kayu ya, Hmm. sekarang Sonokeling pasarnya bagus. Ya. Saya Iya. kira dengan konservasi ini mereka akan menjaga itu. Berarti upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan ya Pak ya, yang harus Kunci, kunci. menjadi salah satu kunci solusi dari persoalan kemiskinan dan ketidaktahuan ya. Kan pegawai saya 10.600 kira-kira. 10.600. Wow. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Ya, ya. Yang dari masyarakat kira-kira 3.500 itu dari unsur masyarakat. Yang non ASN, yang honorer ya. Jadi mereka juga penting kita mempunyai, kalau patroli ya dengan masyarakat peduli api, masyarakat mitra Polhut ya, dengan volunteer itu kita mitra kita di Gunung Gede sudah dimulai dulu dari Pak Wahyudi. Volunteer terkenal itu Montana misalkan ya. Volunteer pendakian ini juga menjadi mitra kita. Terus kita kembangkan kerjasama itu. Soalnya saya menanyakan ini waktu kemarin ke Kerinci itu Pak, ada kendala itu. Jadi pas saya mau ditemanin sama masyarakat setempat, nggak ada yang berani mereka Pak. Karena ada pertambangan gitu katanya, melewatin daerah itu. Jadi mereka nggak ada yang berani. Dari pintu mana? Dari Solo ya? Dari Solok ya Pak. Dari Solok. Ya. Begitu juga, terus juga di itu yang baru saya temuin itu aja Pak satu. Terus di Rinjani Pak, itu Rinjani ini Pak apa namanya? Sudah dibuka ya Pak sementara ini Pak? Sudah, tapi kan dengan kuota ya. Dengan kuota. Kuota pendakiannya berapa? Mungkin 20% dari normal atau 10%. Atau tergantung juga dari Satgas COVID daerah. Oh ya, menyesuaikan ya, ya. Kita menyesuaikan terus on off itu. Oke Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Pesan-pesan Pak Wir Pak terhadap stakeholder, baik itu masyarakat, terus milenial, ASN terkait, terus pihak swasta maupun LSM yang terkait sama lingkungan dan konservasi Pak. Apa Pak kira-kira Pak? Iya, saya kira kita harus melakukan kerja-kerja nyata ya, dari rumah, dari lingkungan kita, membersihkan sampah, ya, jangan membuang sampah di sungai, ya, membedakan sampah organik dan non-organik, membuat pupuk kompos, mencintai satwa, tidak harus memiliki satwa itu, ya kan? Lebih bagus melihat burung di alam daripada mencintai itu, kemudian dia menguasai dengan dikurung kan? Ya. Jadi sebetulnya yang terbaik itu satwa itu di rumahnya di hutan sana. Nah, saya sering jalan pagi dan saya lihat itu burung-burung banyak sekali di pohon-pohon di sekitar Jakarta ini. Ada anak-anak muda, namanya siapa yang mempunyai program Amati Jakarta. Amati Jakarta itu dia mengajak anak-anak muda, dia masih muda, untuk mengamati burung-burung yang ada di sekitar rumahnya atau kompleksnya dan belajar menggambar burung dan mencoba mencintai dengan cara yang lebih dewasa dan melestarikan satwa itu. Saya kira pesan saya ke milenial, dan kita kan milenial digital ini kan hampir 60-70% menggunakan smartphone. Mereka menggunakan smartphone. Iya betul. Nah, untuk itu mereka bisa membantu kita bersama pemerintah melapor
Nah, kalau burung Nesia itu Swiss Minasis punya program burung Nesia, namanya program yang untuk dia mengembangkan citizen science itu, ya, masyarakat melapor, masyarakat belajar. Di sini ada jenis burung ini, ada jenis burung itu, dan seterusnya. Itu bagus ya, sehingga dia bisa membuat atlas burung Indonesia yang saya dukung juga. Itu Mas, harapan saya. Sederhana tuh Pak, kira agak gimana gitu Pak. Iya ya, dari rumah ya Pak ya. Yang sederhana itu kemudian kita harus bersyukur bahwa alam itu memberi semua kepada kita. Iya betul. Yang merusak alam itu manusia, bukan bencana alam atau bukan karena tsunami atau karena apa itu salju yang mencair, tapi yang paling merusak alam itu yang berpotensi dan sudah nyata merusak alam itu manusia. Oleh karena itu kita harus menggarap kesadarannya sejak dari muda sudah mencintai alam, dan itu dari pendidikan ya, terutama desa-desa di pinggir hutan itu ya, mereka banyak yang tidak tahu. Betul. Sederhana sekali harapan saya untuk. Iya, tapi kadang sulit itu Pak yang sederhana sama masyarakat. Ya, karena kita harus praktekkan, mempraktekkan, harus ada yang contoh. mempraktekkan yang kecil, harus ada contoh. Masyarakat kita kalau diberi contoh dia akan manut. Mudah sekali. Ya, saya kira masyarakat desa juga mempunyai kesadaran karena mereka punya kearifan lokal ya, kearifan dan pengetahuan lokal tentang alam, itu harus kita hormati dan kita hargai. Tapi juga kita digitalisasi, kita praktekkan kembali di era digital ini. Ya, tinggal dikombin sama era digitalnya, kearifan lokal. Betul. Ya, sekarang saya kira itu penting ya untuk dan dihubungkan, dikombinasikan dengan sains modern. Oh, ternyata yang arifan lokal itu juga secara sains juga terbukti kok. Karena hutan-hutan dari masyarakat hukum adat itu masih utuh hutannya, sebagian besar masih utuh, sehingga mereka menjaga hutan itu terbukti karena nilai leluhur dan kepercayaan akan nilai-nilai nenek moyangnya itulah yang disebut traditional wisdom, traditional knowledge system. Di Baduy, di Kasepuan, di Amatoa Kajang, di Sungai Utik, dan itu sudah terbukti. Dan itu bagian dan tidak bertentangan dengan program pemerintah. Gitu. Pemerintah justru mendukung itu, seperti staf saya di Taman Nasional Bukit 12, 54.000 hektar Taman Nasional itu diperuntukkan untuk ruang hidup suku anak dalam, orang rimba. Mereka mempunyai sekolah rimba. Iya, saya belum sampai yang sana tuh Pak. Iya, nanti sama saya kalau ke sana ya. Oh, siap. Siap, Pak. Iya, bagus itu programnya di sana, bekerja dengan masyarakat adat di sana. Ada 13 temenggung di sana. 13 kita kerjasama. Oh, masih pakai istilah temenggung ya? Iya, ketemenggungan itu di sana. Ya, sistemnya sangat ketat. Mau melahirkan harus di pohon ini, memberi nama anaknya di pohon itu. Mereka memakan juga, berburu lebih dari 65 jenis mamalia. Tapi untuk kepentingan tradisional. Jadi kita membantu juga mereka kalau perlu obat-obatan ini COVID, kita vaksinasi juga pelan-pelan ya. Jadi bekerja untuk Taman Nasional itu berarti bekerja dengan masyarakat sebetulnya. Jadi ilmu-ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan, kuasai sosial, antropologi ya, ilmu komunikasi, penting sekali. Nggak sepenuhnya tentang alam gitu Pak ya, nggak tentang betul. Ya memang ada tentang alam juga ada. Tapi itu tidak cukup, kan harus multidisipliner. Oke Pak. Alam kita. Tentang statementnya Pak, tentang HUT RI Pak. Soalnya nanti pas kita tayangin itu ada momentum perayaan HUT RI rencananya Pak. Iya. Saya kira HUT RI ke-76 saya berharap dan bangga atas warisan para pendiri bangsa ini, sumber daya alam yang melimpah dan juga keragaman budaya masyarakat kita yang dipersatukan dalam Indonesia, satu Indonesia, dan itu kita rawat untuk kepentingan generasi mendatang, karena sumber daya alam ini bukan
warisan dari nenek moyang, tapi titipan dari generasi mendatang. Jadi keadilan lintas generasi, sehingga generasi Indonesia 100 tahun ke depan atau Indonesia ulang tahun ke-100 nanti 1 abad, generasi itu masih bisa melihat terbitnya matahari di penanjakan yang kita bisa lihat Bromo dan Gunung Batok, dan yang indah sekali. Ya, saya kira itu keadilan lintas generasi, tanggung jawab kita yang sangat penting, tanggung jawab moral dan tanggung jawab etis dan tanggung jawab policy pemerintah, dan kita harus bersama-sama mendukung ya cita-cita 1 abad Indonesia. Kita mulai dari 76 tahun Indonesia. Selamat HUT Republik Indonesia ke-76 dan menuju Indonesia yang semakin dihargai di mata dunia, karena mereka menghargai pahlawan dan menghargai sumber daya alam dengan menghargai kesejahteraan satwanya. Terima kasih, Mas. Mantap, Pak. Siap. Oke, Pak. Nanti terima kasih ya. Ya, siap. Sama-sama. Makasih, Pak. Rencana minggu depan kita tayang, Pak. Ntar saya kirim linknya, Pak. Sebelum nanti dikirimkan alamat posnya, biar kita kirim buku-buku ya untuk koleksi Explorer. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak Wir. Sukses. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat Explore, bincang-bincang ringan kita dengan Pak Wiratno, Dirjen KSDAE, Kementerian Kehutanan. Kita jumpa lagi di program Explore Media, di program selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.